lagi di Mamia Daily Channel. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang pemancar televisi. Baik, kita akan mulai sekarang. Prinsip kerja diagram blok pemancar televisi warna. Pada sistem televisi, ada 3 bagian yang saling terkait, yaitu 1. Studio televisi, 2. Pemancar televisi, dan 3. Penerima televisi. Berikut adalah diagram blok dan prinsip dari suatu pemancar televisi seperti gambar. Ini adalah gambar 1, dan ini adalah gambar kedua tentang sistem pemancar televisi. Gambar 1 dan gambar 2 menjelaskan prinsip kerja pemancar televisi warna. Bila kamera diarahkan ke suatu gambar atau objek, maka cahaya yang dipantulkan oleh gambar atau objek masuk ke kamera melalui lensa. Kemudian, oleh cermin dichroic dibagi menjadi 3 komponen warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Ketiga komponen warna tersebut oleh setiap tabung pengambil atau sebagai transducer diubah menjadi energi listrik atau sinyal gambar atau video. Sebelum diteruskan ke bagian pemancar, sinyal video tersebut dilakukan pengkodean. Sedangkan suara ditangkap oleh mikrofon, kemudian fungsinya sebagai transducer merubah energi suara menjadi energi listrik atau sinyal suara atau audio. Keluaran atau output, kamera, dan mikrofon diteruskan ke video tape recorder atau VTR untuk direkam dan atau disalurkan langsung ke unit pemancar televisi. Pada unit pemancar televisi, sinyal video diperkuat oleh rangkaian penguat video dan selanjutnya dimodulasikan dengan gelombang pembawa video yang berasal dari rangkaian pembangkit gelombang pembawa video. Untuk sinyal video, modulasi dilakukan secara modulasi amplitudo atau AM. Setelah dimodulasikan, sinyal modulasi video diteruskan ke rangkaian penguat daya video untuk memperoleh daya yang besar. Begitu juga sinyal audio diperkuat oleh penguat audio, kemudian dimodulasikan dengan gelombang pembawa audio yang berasal dari rangkaian pembangkit gelombang pembawa audio. Sistem modulasi untuk audio adalah modulasi frekuensi atau FM. Sinyal modulasi audio diteruskan ke penguat daya untuk memperoleh daya yang besar. Selanjutnya, kedua sinyal modulasi tersebut diteruskan ke unit penggabung dan diteruskan ke antena untuk dipancarkan. Untuk dapat diproduksi kembali gambar pada penerima televisi, maka sinyal komposit video harus ditambahkan pulsa sinkronisasi yang dibangkitkan oleh generator pulsa sinkronisasi sehingga pembentukan gambar dapat terjadi melalui proses scanning. Proses scanning pada pemancar dengan penerima berlawanan seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar penguraian dan penyusunan sebuah gambar. Pada pesawat penerima televisi, sinyal yang dipancarkan pemancar televisi ditangkap dan diproses pada tiap bagian rangkaian, yaitu sinyal suara ke bagian suara, sinyal video ke bagian rangkaian video, dan sinyal sinkronisasi ke bagian sinkronisasi. Dasar kamera televisi. Kamera merupakan peralatan penting untuk program siaran televisi karena berfungsi mengambil atau meliput gambar atau kejadian untuk bahan atau dokumen penyiaran. Untuk memancarkan gambar berwarna, ada 2 metode sistem pemancaran gambar, yaitu yang pertama adalah metode pemancaran paralel. Sinar datang dari objek oleh lensa dan filter warna pada setiap tabung pengambil. Diuraikan menjadi 3 komponen warna cahaya, yaitu merah, biru, dan hijau. Ketiga komponen warna tersebut oleh 3 tabung pengambil diubah menjadi 3 sinyal video atau sinyal video merah, hijau, dan biru. Bila ketiga sinyal video tersebut ditransmisikan oleh 3 pemancar, di mana satu sama lainnya tidak berhubungan atau berdiri sendiri dan diteruskan ke masing-masing tabung gambar, maka gambar monokrom merah, hijau, dan biru terbentuk pada layar. Bila ketiga gambar berwarna tersebut dilihat bersama-sama melalui susunan cermin setengah tembus, maka terlihat objek berwarna seperti aslinya. Yang kedua adalah metode pemancaran berurutan. Metode ini mengatasi kekurangan pada metode sistem pemancaran paralel. Pada metode ini, sinyal merah, biru, dan biru di-switch secara berurutan berubah setiap medan gambar. Sistem baku PAL dan NTSC menerapkan metode ini. Berikut adalah gambar sistem pemancaran berurutan.
Kamera video atau video camera recorder adalah kamera elektronik untuk menangkap gambar bergerak dalam format video. Kamera video dalam perkembangannya dimulai dari kamera video analog dan berkembang menjadi kamera video digital. Di era modern sekarang ini, penggunaan kamera video analog sudah banyak ditinggalkan dan beralih ke kamera digital karena lebih canggih, praktis, dan kualitas hasilnya lebih bagus. Penggunaan kamera untuk program siaran televisi tergantung untuk apa dan di mana digunakan. Misalnya untuk meliput kejadian-kejadian ruang lingkup kecil seperti peristiwa kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain, cukup menggunakan kamera berukuran kecil. Dan untuk ruang lingkupnya besar atau luas seperti pertandingan sepak bola, acara hiburan musik, dan lain-lain, harus menggunakan kamera video ukuran besar. Berikut adalah gambar bentuk dan jenis kamera video. Dan gambar yang satu lagi adalah gambar penggunaan kamera video. Bagi seorang pemula, menggunakan kamera analog sering menentukan kendala, baik dalam proses pemotretan maupun dari kualitas foto yang dihasilkan. Misalnya, gambar yang kurang sempurna, kesulitan dalam menentukan fokus suatu objek, serta gambar objek yang tidak langsung terlihat seperti hasil foto yang sebenarnya. Belum lagi proses pencetakan yang memerlukan ruang gelap dan hasil foto tidak bisa diperbaiki atau diedit. Kelebihan kamera digital dibandingkan kamera analog yaitu menyimpan data bisa pada memori atau disket dan dapat digunakan kembali. Dan selain kapasitas penyimpanan gambar besar serta foto tersimpan dalam bentuk file komputer dan dapat diedit dan juga diproses lebih lanjut. Saluran dan standar pemancar televisi. Kelompok frekuensi yang ditetapkan bagi sebuah stasiun pemancar untuk transmisi, sinyalnya disebut dengan saluran atau channel. Masing-masing saluran mempunyai lebar bidang frekuensi yang sudah ditetapkan. 1. VHF, bidang frekuensi rendah, saluran 2-6 dari 54 MHz sampai 88 MHz. Yang kedua, VHF, bidang frekuensi tinggi, saluran 7-13 dari 174 MHz sampai 216 MHz. Yang ketiga adalah UHF, saluran 14-83 dari 470 MHz sampai 890 MHz. Standar pemancar televisi di kanal ada 4, yaitu 1 NTSC atau National Television System Committee, yang kedua PAL atau Phase Alternating Line, 3 SECAM atau Sequential Color Memory, yang keempat adalah PAL-B. NTSC dikembangkan pada tahun 1950, namanya diambil dari National Television Systems Committee, badan industri pembuat standarnya. NTSC adalah standar televisi analog yang digunakan di Amerika dan beberapa negara di Asia Timur. Standarisasi untuk sistem NTSC adalah sebagai berikut. 1. Lebar kanal sebesar 6 MHz. Yang kedua, frekuensi scanning horizontal 15.750 Hz. Setiap frame terdiri dari 525 garis dan terbentuk 30 frame setiap detiknya. Yang ketiga, frekuensi scanning horizontal 60 Hz. Setiap detiknya dikirim 60 field. Yang keempat, frekuensi sub pembawa warna 3,58 MHz dan pembawa suara 4,5 MHz. PAL atau Phase Alternating Line adalah sebuah encoding berwarna digunakan dalam sistem televisi broadcast di seluruh dunia kecuali yang menggunakan NTSC. PAL diperkenalkan tahun 1967 di Jerman oleh Walter Brach yang bekerja di Telefunken. Munculnya PAL karena terdapatnya kelemahan pada sistem NTSC, yaitu sering terjadi dalam pembentukan warna atau kesalahan fase warna pada penerima dan pemancar, sehingga warna yang dihasilkan pada penerima berbeda dengan yang dikirim. Standarisasi untuk sistem PAL adalah sebagai berikut. 1. Lebar kanal sebesar 7 MHz. 2. Frekuensi scanning horizontal 15.625 Hz. Setiap frame terdiri dari 625 garis dan terbentuk 25 frame setiap detiknya. 3. Frekuensi scanning horizontal 50 Hz. Setiap detiknya dikirim 50 field. Yang keempat, frekuensi sub pembawa warna 4,43 MHz dan pembawa suara 5,5 MHz. Berikut adalah gambar dari spektrum frekuensi dari sistem PAL. SECAM atau Sequential Color Memory dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Inggris Sequential Color Memory adalah sistem televisi analog yang pertama di Eropa yang digunakan di Prancis dan Rusia serta beberapa negara Eropa Timur. Sistem SECAM lebih tahan terhadap gangguan kesalahan fasa dan cacat penguatan.
Pada sistem second, berkurangnya resolusi warna pada arah vertikal karena setengah dari informasi chrominan dihilangkan sebelum dipancarkan. Sistem televisi menerapkan sistem modulasi amplitudo sebagian pita atau amplitudo vertical sideband atau AMVSB. AMVSB merupakan modifikasi dari sistem AM. Pada sistem televisi yang dikirim, hanya pita sisi atas atau upper sideband USB saja yang menghemat lebar band, tetapi karena respon tipis, tidak ideal, dan dapat memotong pita sisi atas, maka sebagian dari pita sisi bawah juga ikut dikirim, sehingga gangguan-gangguan pemancaran dan respon filter tidak mengganggu sinyal televisi dan gambar yang dihasilkan pesawat penerima televisi. Kita lanjut pada pengkodean warna. Bila kamera video diarahkan ke objek berupa benda atau gambar berwarna atau hitam putih, maka cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke kamera, kemudian difilter, dipisahkan dan dikutip oleh 3 tabung pengambil warna. Seperti pada gambar 10, terlihat objek berupa bunga atau berwarna merah, daun berwarna hijau, dan pot bunga berwarna biru. Yang disorot kamera, maka output kamera berupa bagian gambar yang terpisah sesuai warnanya. Berikut adalah gambar dari prinsip pengambilan gambar oleh kamera. Jadi, sebetulnya warna yang terbentuk pada gambar yang kita lihat pada layar televisi warna dibentuk dari 3 warna utama primer, yaitu merah, red, hijau, green, dan biru, blue, atau disingkat dengan RGB. Untuk menghasilkan warna lain, dilakukan pencampuran ketiga warna primer seperti pada gambar berikut. R atau red, merah, G sama dengan green, hijau, B, blue, biru, Y, yellow, kuning, M, magenta atau merah muda, C, cyan, biru muda, dan W sama dengan white atau putih. Adanya warna gambar pada pesawat televisi karena televisi menangkap siaran berwarna dari pemancar televisi. Jadi, pesawat televisi hanya memproses menghasilkan kembali warna. Kepekaan warna memiliki 3 karakter utama, yaitu hue, artinya kepekaan berbeda terhadap warna merah, hijau, biru, dan lain-lain. Yang kedua, luminance, artinya kepekaan terhadap kuat cahaya atau terang gelap, misalnya merah menyala dan merah gelap. 3. Chrominance, artinya kepekaan terhadap kejenuhan warna, misalnya merah cerah dengan merah suram. Sinyal luminance dibuat dari 3 warna primer dicampur dengan perbandingan yang tepat. Misalnya, untuk mendapatkan warna putih yaitu hijau 59% dan merah 30% dan biru 11%. Bila dirumuskan, maka menjadi persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,3R ditambah 0,59G dan ditambah 0,11B. Pada sistem televisi monokrom atau hitam putih, hanya sinyal luminance yang diolah. Berdasarkan kabel 1 dapat dihitung Y sama dengan 0,3 tambah 0,59 ditambah 0,11 sama dengan 0,41. Ini adalah tabel. Dengan cara yang sama, warna-warna lain dapat dihitung harga Y-nya seperti pada tabel. Pada sistem PAL, warna R, G, dan B akan dibentuk ke dalam sinyal Y, U, dan V. Persamaan sinyal Y pada sistem PAL sama dengan NTSC, yaitu Y sama dengan 03R tambah 0,59G tambah 0,11B. U sama dengan 0,493 dalam kurung B kurang Y, dan V sama dengan 0,877 dalam kurung R kurang Y. Sinyal U dan V memodulasi amplitudokan sub pembawa atau FC sehingga sinyal chrominan adalah U sin 2Pi FCT tambah V cos 2Pi FCT. Bagaimana hal di atas terjadi pada kamera dapat dilihat pada gambar 12, 13, 14 berikut ini. Yang pertama adalah gambar 12 yaitu sistem dasar kamera televisi warna. Yang gambar 13 pembentukan sinyal luminan dan yang gambar 14 pembentukan sinyal luminan pada kamera digital. Bagaimana hal serupa terjadi pada kamera digital dapat dilihat pada gambar 14. Pada kamera digital tidak menggunakan tabung pengambil seperti kamera analog, tetapi menggunakan komponen semikonduktor yang disebut CCDS atau Charge Coupled Pickout Device. Diagram
Proses menghasilkan sinyal luminan dan warna untuk menghasilkan wujud dan warna objek sesuai aslinya diterima oleh pesawat penerima televisi, maka pada pemancar diperlukan proses awal setiap pada gambar 15. Berikut adalah gambar proses terbentuknya sinyal video komposit. Terbentuknya gambar dan warna pada pesawat penerima televisi karena pesawat penerima televisi menerima sinyal komposit video yang dipancarkan oleh pemancar televisi. Terbentuknya wujud gambar karena dalam sinyal komposit video terdapat pulsa sinkronisasi dan blanking sehingga terjadinya proses scanning. Terbentuknya gambar dan warna gambar karena adanya sinyal video dalam sinyal komposit. Baik, terima kasih sudah mengklik video ini dan mempelajari tentang televisi warna. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.